misalkan gitu. Iya, terus kita bilang. Ya, tapi kalau sekarang ini lebih banyak gue mau bersuara. Yang tadinya kita circle-an, akhirnya dia puji circle lain. Kita yang Aneh ya. cowok nggak tahu kalau cowok. Nggak relate. Oh Nggak ya, relate, oke, nggak cowok relate. relate. Bantuin dia, nolongin dia, Iya. itu hal yang susah Apalagi banget. atasan. Menjilat orang sih. Bener sih. Oto Hasibuan. Oke, hai semuanya. Balik lagi ke podcast kita, History, di mana kita akan membahas tentang cerita aku, kamu, dan kita semuanya. Oke, pembahasan hari ini bakalan seru banget, di mana hari ini ada aku Vensia, ada Suni, ada Celusi, dan juga Ricky. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang topik yang cukup menarik dan pastinya bakalan relate juga buat kalian dan relate juga buat aku. Langsung ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang people pleaser. Yes. Oke. Kira-kira people pleaser itu apa sih? People pleaser itu apa sih People sebenarnya? pleaser ya. Kalau menurut saya people pleaser itu kan penyakit ya. Apakah penyakit Suni? Sebenarnya Kayak penyakit semua orang. Penyakit gak enakan. Kenapa bilang penyakit gak enakan? Karena kan biasa orang yang people pleaser ini tuh pengennya tuh nyenengin orang, namanya juga people pleaser gitu kan. Dia tuh pengen membantu lah orang lain, dan itu biasanya ya berdampak buruknya ke diri dia sendiri karena terlalu sering tuh jadi jadi fungsional bagi orang lain gitu, dimanfaatkan bagi orang lain fungsional. Barang kali ya. Barang iya, maaf ya para manusia, saya nggak ada tujuan untuk melakukan hal itu gitu. Nah, tapi kita penasaran nih Cia, dari sisi dua manusia ini nih, apakah kalian people pleaser atau tidak? Dari Saya sangat people pleaser sih. Dulunya tapi. Artinya udah sudah sembuh ya? Saya sudah tobat ya. survive nih. Saya sudah lelah ya. Oh. Iya, tapi kalau menurut saya ini bukan penyakit sih. Apa? Lu people pleaser gak? Dulu ya. Dulu ya? Tapi Dulu udah ya. artinya udah survive, udah bisa. Sekarang lebih ke bukan survive. Ini makanya ini bukan penyakit. Tapi memang kalau ada yang serius banget ya people pleaser memang harus ke konsul ke yang profesional. Iya. Cuman kalau memang yang masih buat nyenengin circle sendiri mah ya nggak nyampe dibilang penyakit sih harusnya. Kan? Kalau penyakit tuh lebih jadi kayak udah berat banget gitu gak sih? Kayak udah kena mental gitu loh. Iya. Kayak lebih susah sembuhnya karena itu kayak udah mendarah daging gitu kan. Tapi kalau masih yang tahap-tahap biasa sih harusnya itu bukan penyakit. Iya. Oke. Kalau masih lingkup-lingkupnya yang dia coba senengin atau dia coba buat perjuangin itu masih Oke lah, masih gitu. oke lah ya. Menurut saya ya, tapi Oke. tapi dulu ya saya people pleaser. Iya. Kayak mana? Pengalamannya apa tuh? Dulu kayak kalau orang lain punya keinginan atau punya misalkan punya opini, ya udah kita lakuin aja. Pokoknya lu ikutin gitu. Ikutin dulu aja gitu. Oke. Jadi nanti punya saya sendiri belakangan aja gampang gitu. Oh, mendahulukan orang lain. Iya, karena memang konsepnya people pleaser itu kan menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ya, betul. Tapi bisa jadi itu nggak pede juga nggak? Kalau dibilang, tapi ada satu momen kalau memang Ai merasa harus bersuara, ya bakal bersuara. Iya ya oke. Gitu. Oh, tergantung berarti. Iya, tapi kalau sekarang ini lebih banyak gue mau bersuara. Males. Diem dulu ya. Pokoknya belakangan lah itu. Oh ini please me. Iya. Please myself. Orang lain ntar dulu deh. Oke. Celusi, pengalaman you apa people pleaser? Kalau dulu I tuh bener-bener kayak orang bukan suruh ya, orang minta ini, ayo orang minta ini, ayo orang begini, ayo gitu. Pokoknya tuh diterima-terimain aja, terus gak susah banget ngomong tidak gitu loh. Jadi permintaan semua orang tuh aku pasti iyain gitu. Yaudah iya, nanti gini-gini ya, iya, nanti gini, iya. Semua tuh diiyain gitu. Sampai rasa tuh kayak satu titik
mikir kan, gue tuh sebenarnya boleh nolak gak sih? Kayak gue pada saat permintaannya udah banyak gitu kan, itu kan nggak bisa dijalankan dalam satu waktu dong. Pasti kan harus ada yang diduluin, harus ada yang ya kita susun lah mana yang urgent duluan gitu kan, mana yang kayak harus duluan gitu. Tapi ketika udah banyak banget dan kayak, duh, kok gue ngurusin kerjaan orang ya, kerjaan gue jadi Terbengkalai ini enggak dalam arti kayak yang seharusnya kita lakukan bagian kita dalam arti misalkan aku tugasnya A gitu, tapi karena si B, si C, si D minta gitu, dulu jadinya. Iya, jadi kayak kita punya kita tuh di urutan terakhir, dan sampai akhirnya kayak yang ini udah. Terus kayak yang ini belum lagi, ntar ada nambah-nambah lagi. Kita jadi nggak bisa ngerjain yang punya kita gitu loh. Terus kayak, sih seharusnya gue bisa bilang enggak nggak sih, gitu kan? Boleh nggak ya gue bilang enggak? Enak gak ya ngomongnya? Dia marah nggak ya kalau gue ini? Kayak gitu loh. Jadi kayak bukan overthinking ya, tapi lebih ke takut kalau menolak permintaan orang gitu loh. Sampai kayak gitu gak dulu. enakan. Ya kalau nggak enakan menurut aku rata-rata semua orang Indonesia hampir gak enakan ya. Iya kan, karena kita lebih kayak respect orang kayak gitu, menghargai orang. Tapi mungkin kalau sampai gak enakannya udah parah banget ya itu jadinya kayak agak kurang ya, dalam arti personalitinya kurang gitu loh, karena masa nggak enakan terus ya kan. Kalau nggak enak kasih kucing kalau kata orang. Enggak, tapi maksudnya saking gitunya itu sampai mikir boleh nggak sih ngomong enggak, takut gitu loh, sampai takut. Duh, kalau misalkan gue bilang enggak, jangan-jangan nanti dia marah lagi sama gue, dijauhin lagi ya gitu kan. Jadi diiyain aja terus, dijalanin aja terus gitu. Tapi bukan berarti kayak kita jadinya menyamping, kadang-kadang sih somehow yaudah dia punya gue duluan deh, coba deh. Jadi kayak ngurut nih, karena kita tetap terimain permintaan dia, tapi kita urut. Jadi kayak, oke, kayaknya yang ini gue bisa selipin ke sini deh. Kayak gue kerjain punya gue dulu deh gitu. Tapi tetap diterimain karena rasa itunya kayak gitu. Nah ya, jadi sampai satu momen, aku lupa deh momennya apa ya, yang kayaknya aku ditegur temen deh, kayak bilang, lu tuh gak harus loh lu iyain semua permintaan itu, terus sekali-sekali harus bilang enggak, dia bilang gitu. Enggak apa-apa kok, dia bilang gitu. Enggak masalah kok, lagi pula dia bukan lu yang harus ngertiin lah. Ya kan dia minta tolong. Dia yang harus ngertiin lu, bukan lu yang ngertiin dia, gitu kan. Oh iya benar juga ya gitu kan. Jadi somehow kayak aku ngeliat teman-teman atau orang-orang yang aku lihat kayaknya dia bisa deh kalau gue ngomong enggak, dia ngerti deh gitu. Jadi aku bisa bilang, aduh sorry nih kerjaan gue lumayan banyak nih, gue ada gini-gini jadi gue gak bisa. Gue ada ini gini jadi gue gak bisa gitu. Ya sih, di dunia pekerjaan itu kayak hal yang kayak gitu itu, apalagi buat para people pleaser itu susah banget buat nolak permintaan orang lain untuk bantuin dia, nolongin dia. Itu hal yang susah apalagi banget. atasan Menjilat berjuang banget. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat orang yang dengan mudahnya menolak, bilang ngapain gue kerjain gituan, terus kayak hati gue kayak, kok gue nggak bisa kayak gitu ya, kenapa gue nggak bisa. Dia bisa dengan enaknya kayak, gue nggak mau kerjain kerjaan lu, kalau misalnya gue kerjain kerjaan lu mau kasih gue apa gitu. Iya, temen lu. Hebat, orang itu hebat. Lu mau kasih gue apa? Terus habis itu dia berani juga sama atasan. Kalau misalnya dibilang kayak gitu, bisa naik gaji nggak? Kalau misalnya nggak naik gaji, gue nggak mau. Lu setidaknya kalau menurut dia itu menghargai pekerjaan yang dia lakukan. Kan kalau misalnya lu nambahin kerjaan, lu bisa kasih apa? Lu menghargai nggak apa yang gue lakukan buat perusahaan? Dia segitu beraninya untuk mengutarakan itu gitu kan. Kayak gue gila, amazed banget gue sama orang yang bisa kayak gitu kan. Saya masih berjuang. Nah, lu lagi berjuang tuh. Gimana ceritain? Waduh. PNC ini people pleaser banget. Dari mukanya juga people pleaser banget. Aduh, orang minta tolong. Berarti sampai sekarang masih ya? Masih, tapi udah mulai menyadari kalau misalnya sebenarnya itu membuat diri gue itu jadi nggak tahu apa sih yang gue suka, apa yang gue mau, itu bener-bener nggak tahu sama sekali, karena semua yang gue lakukan adalah berdasarkan suara terbanyak, apa yang orang suka, gue cuma ngikutin. Jadi gue hidupnya ya cuma ngikutin apa yang orang pilih, dan gue nggak memilih pilihan gue sendiri, kayak gitu. Jadi ya udah, dalam satu kelompok orang setuju ini, gue akan ikutin yang paling setuju, yang paling banyak, suara terbanyak, karena gue nggak mau menjadi bagian yang
tertinggal, yang Hmm. ditolak Hmm. kayak gitu. Jadi nggak mau lah bagian yang iya. nggak mau bagian yang sedikit dari antara kumpulan yang banyak itu. Gue nggak mau merasa diri gue itu ditinggalkan orang lain kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Wow. Jadi lu belum berani menyuarakan pendapat atau apa gitu? Dan ini gue sadar kenapa gue kayak gitu. Kenapa? Karena gue pernah di titik saat gue menyuarakan pendapat gue itu nggak diterima orang lain. Oh, Jadi ada makin trauma. takut ya. Jadi ada sedikit yang bikin gue kayak gue mau menyuarakan pendapat gue tapi ternyata itu nggak diterima sama orang lain dan penerimaan mereka itu menolak dengan cukup keras. Jadi kayak Tertusuk. misalnya ketus Contoh, gitu, contoh. apaan sih pendapat lu, nggak masuk akal gitu. Terus habis itu ada juga yang yang paling hal yang paling apa tuh kayak nyeletuk banget ya, yang kayak itu kan Nyelekit, pas nyelekit. nyelekit banget gitu ya. Pas gue udah berusaha untuk ayo gue harus berani nih gitu ya. Gue Iya. berani untuk ayo gue coba untuk menyuarakan pendapat gue tapi nggak dihirauin. Diabaikan. Jadi diabaikan. Jadi kayak oke, selanjutnya gitu. Jadi bener-bener pendapat gue itu Dilewati. bener-bener kayak gue udah berusaha mencari pendapat yang terbaik menurut gue tapi nggak didengerin sama sekali. I see. Iya, paham. Jadi ya udahlah kalau kayak gitu buat apa gue capek-capek berpikir akhirnya nggak didengerin, ya udah gue cari aja pendapat yang terbanyak, ikutin pasti udah jalan. Kayak gitu. Ya begitu. Cukup Situlah. menyesakkan ya. Kisah hidup. Ya sudah saya ngikutin. Jadi ya beginilah saya juga masih berjuang. Dari para yang udah survive di sini, kira-kira bagaimana kalian caranya untuk bisa untuk gimana caranya kita itu nggak mementingkan pendapat orang lain tapi gue harus gue mau gitu sendiri, pendapat gue sendiri yang juga bisa didengarkan orang lain gitu. Harus coba bodo amat sih. Harus coba bodo amat. Harus bisa. Dulu itu misalkan mau milih apapun nih, orang bilang jelek. Jadi saya percaya itu jelek. Padahal awalnya kayaknya bagus ya. Bagus nih gue pakai nih. Tapi ada satu sore bilang, enggak jelek, apaan sih, jelek banget gitu. Jadi saya percaya itu jelek. Oh itu jelek ya buat gue ya. Gitu. Terus tapi kesini-sini, bodo amat gue yang pakai. Iya. Bodo amat. Misalkan mau punya barang ini ya, bodo amat gue yang beli ini gitu. Harus lebih bodo amat sih. Benar. Tapi yang paling susah adalah ketika misalkan satu circle nih, jumlahnya misalkan di atas 5 atau 6 orang gitu. Jalan-jalan gitu kan. Nah, itu tuh kondisi yang paling susah sebenarnya. Itu kondisi yang paling susah buat apa? Buat nggak apa? Jadi kita pasti lebih condong ke lu maunya gini ya udah ya kita coba gitu. Oh Iya. iya ngikut. Kalau posisi itu sampai sekarang ya masih. Nah, Cuman ya kalau minor yang masih gitu masih anggapnya minor lah ya, jarang-jarang terjadi. Tapi kalau pas I bersuara, itu kan I juga people pleaser banget kan. Jadi kalau orang bilang apa, oh iya gitu, kayak sampai di detik kayak nggak tahu ya waktu itu kayak semua orang tuh kasih I Sun tolong ya, dan itu semua kayak barengan gitu. Jadi di situ I ngerasa kayak gue dimanfaatin ya gitu kan. Dimanfaatin gitu kan. Di situ I kayak ya udahlah lakuin dulu lah gitu kan. Mereka minta tolong lakuin dulu. Pas I kerjain tuh I stres terus kayak bisa nangis gitu kan, semalaman nangis, Tuhan kenapa gitu kan, kenapa gue begini gitu. Terus tapi kayak gini loh, setiap mereka yang minta tolong ke I tuh ya sekedar kayak udah kelar, oh thank you ya, udah gitu. Oh thank you ya, udah gitu, kayak nggak ada kepuasan dari diri I yang kayak apa sih, nggak ada di titik dimana I tuh gue senang gitu membantu mereka gitu. I senang membantu orang, tapi kayak untuk membantu secara dalam waktu yang berbarengan gitu, kayaknya rasanya ini kayaknya ada yang salah deh gitu kan. Di situ akhirnya ada satu titik orang tuh minta tolong, terus akhirnya gue bersuara. Gue bilang,
aduh sorry banget nih kok gitu kan. Gue tahu perasaan itu. Kayak, Sorry banget. Kirain tahu orangnya. enggak, perasaannya kayak pas menolak Sedikit itu gimana Jujur gitu. kaget gitu ya. Oh, gue tahu nih. Iya. Siapa? Kok lu tahu? Aduh, takut banget ngomong kayak gitu. Aduh sorry banget nih kok gitu kan. Soalnya Ai sendiri juga lagi gak bisa nih gitu kondisinya. Terus dibawa Tuhan. So lu tahu gak sih, ini tuh pekerjaan Tuhan. Ini tuh gini. Oh, Lanjut. Lu melayani tuh jangan di gereja doang. Lu melayani tuh harus di luar juga. Bla 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 bla. Dia kan nggak tahu melayani di gereja atau di luar doang gitu. Dia nggak tahu Ai pernah melayani di luar juga kah? Gitu kan dia nggak tahu ya. Tapi dia mengkotakkan Ai cuman bisa melayani di gereja doang gitu kan. Di situ Ai gak bisa nih orang emang gak boleh ditolong. Gak bisa. Aduh maaf banget ya kok. Ai memang bener-bener gak bisa gitu. Ai memang punya waktu Ai sendiri buat, ada waktu yang Ai pakai buat kesibukannya sendiri gitu. Gak segala sesuatunya harus Ai lakuin gitu untuk ini gitu. Orang lain. Betul. Di situ ketika gue berhasil menyuarakan pendapat gue, mungkin akhirnya diri gue lebih lega ya. Langsung kayak, oh Tuhan, ini loh rasanya gitu. Kayak bahasanya survive. Kayak finally survive gitu. Dalam satu waktu tuh kayak abis kesempatan yang itu, gue tuh nextnya juga berhasil gitu. Kayak bisa, ya kalau kita bantu orang ya semua ada porsinya. Nggak semua orang harus lu bantuin dalam waktu yang bersamaan. Kita bukan superhero kan. Kita bukan Superman gitu. Kayak ya tetap kita tuh manusia yang punya kapasitas gitu. Gimana caranya lu bisa menyelesaikan konflik setelah lu melakukan penolakan. Iya, melakukan penolakan. Menolak gitu. Menolak. Nah, terus kan pasti ada konflik dong karena Iya, lu menolak iya. itu dong. Nah, gimana caranya? Ya sejauh ini kalau orang yang benar-benar dewasa, kalau gue tolak gitu ya, pasti mereka tetap bertindak secara dewasa. Mereka ngerti. ngerti. Tapi kalau orang yang justru ngambekan gitu, ya pribadinya masih belum bertumbuh, ya mungkin mereka ngambek ya udah. Kita bodo Dari kita amat. bisa apa? Betul. Dia yang ngambek ya kita nggak bisa ngapa-ngapain Karena kita lagi. nggak salah, bener tadi yang Chelsea bilang, apa sih yang ini kan orang lain yang butuh gitu, bukan kita yang butuh, bukan kita yang minta tolong gitu. Jadi buat apa kita yang lebih ngerasa bersalah gitu dibandingkan orang yang minta tolong gitu. Karena kalau kita keseringan nolong orang lain, waktu kita minta tolong belum tentu kita ditolongin. Kalau ini Iya, benar sih. ini Benar penyakit sih. semua orang sih. Benar sih. Belum tentu kita Itu benar ditolongin. sih. Jadi lebih ke, Bener. lu bisa sendiri aja, lu jalan sendiri aja, ngapain harus gua tolongin. Iya, kadang kayak gitu sih. Iya, itu memang kalau menurut aku orang-orang people pleaser itu pasti ngerasain hal itu. Kayak gini, kayak dia selalu nolongin orang lain, tapi once ketika dia minta tolong orang, semua orang itu nggak ada. Jadi dia pasti iya, betul. makin ngedown, makin ngerasa kayak kan giliran maksudnya jadi overthinking gitu, ngerasa bahwa kita selalu ada buat orang lain, tapi kok ini giliran kita minta hal simple yang jauh lebih mudah, jauh lebih menurut kita buta, meskipun mudah kita bisa, misalnya kita minta tolong gitu loh, tapi kok nggak ada yang bantu ya gitu kan. Nah itu bikin si para people pleaser ini pasti jadi, itu menurut aku turning point, kayak turning pointnya dia kayak berarti gue nggak juga nggak harus gue tuh selalu nolongin orang lain ya, karena gue pun kadang pas gue butuh pun nggak ada yang datang gitu loh. Betul. Tapi menurut aku jangan sampai pemikiran itu jadi pemikiran buruk dan tertanam gitu loh dalam hati kita kayak nggak ada yang bantuin gue nggak mau bantuin orang lain lagi. Iya. Jadi egois, Iya, betul. jadi apa ya? Jadi pernah nonton film ini nggak yang apa? Siapa? Otto. Oh, A Man Called Otto. Iya, A Man Called Otto. Iya, dia bantu. Otto Hasibuan. Ada tuh. Tahu. Tahu. Dia yang dingin gitu kan? Iya, Dingin dia yang dia tapi dingin. ngebantuin. Dia suka Iya, ngebantu. dia itu boleh lah sekali nonton itu. Menurut aku itu bagus sih, film tentang masyarakat banget gitu loh. Ya kan dia tinggal di komplek dan lain sebagainya, dengan konflik dan lain sebagainya, dengan tetangganya yang selalu minta tolong, ibu-ibu hamil gitu kan, kayak ngapain sih, dia kan punya keluarga, kok ngapain tolongin dia gitu kan. Tapi dia dengan segala dengan kedinginannya dia mau nggak mau bantuin, karena dia
ya udah deh gitu kan. Ya udah deh, tapi bukan berarti dia people pleaser karena apa ya? Somehow menurut aku sebagai orang itu kita perlu tahu mana yang jadi prioritas kita. Betul. Mana yang perlu kita duluanin, mana yang enggak gitu. Jangan sampai kita duluanin kepentingan orang lain, tapi kepentingan kita sendiri jadinya terbengkalai dan akhirnya malah kita terlihat sebagai orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Betul. Jadi hati-hati terhadap opini-opini buruk yang kadang muncul pada saat itu terjadi gitu. Waktu kita ngerasa kan gak ada yang bantuin gue kan, gue gak mau bantuin orang lain lagi. Kan itu jadi salah gitu. Kita jangan sampai sesempit itu pikirannya gitu. Ya dia gak bisa bantu kita. Jangan kita tuh punya rasa ingin balas dendam. Lu lain kali kalau minta gue gak bakalan bantuin lu. Lihat aja nanti. Kayak orang sinetron. Iya kan? Iya bener. Karena pahit loh rasanya, karena sakit loh rasanya. Pada saat kita selalu terima meja pertolongan kayak mau tolongin apa ya sini silakan gitu kan gue tolongin. Tapi once ketika kita butuh banget pertolongan orang lain gak ada buat kita, itu tuh rasanya kayak sendiri banget. Sumpah itu lonely banget. Rasanya tuh kayak bener-bener bisa overthinking gitu loh. Kan kesel pada saat itu gitu. Kesel iya, kecewa iya, sedih, lonely apa semua tuh pikiran tuh bakalan jadi kotor kan pikiran kita kan. Nah, itu tuh ada baiknya menurut aku kita tuh jangan sampai coba jernihin pikiran kayak bener gak sih ini gue butuh pertolongan dia, bener gak sih dia orang yang bisa nolongin gue. Jadi jangan sampai pikirannya itu jadi jahat tapi disaring lagi jadi supaya kita tuh lebih dewasa dalam arti kita tuh dari pikiran yang negatif tadi gara-gara orang gak ada satupun yang bisa nolongin kita jadi kalau aku sih ya, aku gak tahu orang lain mungkin bisa atau gak kayak gitu. Tapi kalau aku mungkin akan mikir, oh mungkin dia bukan orang yang tepat buat nolongin gue. Oh mungkin emang dia lagi gak bisa. Oh mungkin emang belum waktunya. Mungkin dia emang gak sempat gitu loh. Supaya hubungan antar kita gitu sesama nggak crash banget. Mungkin ya karena yang waktu kita pernah dibahas ya. Aku tipenya kan feeling kan. Jadi yang kayak mentingin satu sisi kita mau dipentingin juga, tapi satu sisi ada sisi lain kayak diri aku tuh yang pengen ngertiin dia juga gitu. Oh dia mungkin nggak bisa karena dia gini gitu. Jadi jangan sampai karena pemikiran kesel itu bikin kita jadi lebih jahat dari dia gitu. Benar. Kadang orang-orang tuh menurut aku orang-orang makin kesini makin egois kan. Iya. Kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita harus selalu nolongin orang lain, bukan berarti kita harus selalu dalam arti kalau kita jahat dikit dalam arti menolak ya, bukan jahat ya kita menolak. Jahat sih. Itu jadi bikin image kita ngerasa Kristen kayak gitu, gitu. Iya. Menurut aku ini banyak banget dibahas sama orang-orang di sekitar aku ya, yang ngerasa tuh kalau orang Kristen tuh ngomongnya mesti gini, kayak ngomongnya mesti kayak pendeta gitu maksudnya. Misalkan ditanya apa gitu kan, jawabnya mesti yang, oh ya, oh baik, kayak nggak boleh sama sekali kasar gitu loh. Kayak lu mau harapin apa dari orang Kristen? Maksudnya lu mau dia bobrok? Maksudnya dalam arti bobrok tuh gini loh, mau ikutin terus alur permainan lu. Nah iya. Kan enggak, dia orang gitu loh. Yang aku sering banget dengar di sekitar aku tuh selalu sakit hati sama orang Kristen karena orang Kristen, oh ternyata orang Kristen tuh kayak gitu. Aku nanya, emang menurut lo orang Kristen kayak apa? Ngerti gak sih? Maksudnya gini, di dalam agama apapun, aku gak ngomong lah agama Kristen aja, dalam agama apapun. Lu mau ngarepin apa dari orang? Iya gak? Masa kita gini, masa Buddha begitu, masa Islam begitu, masa Hindu begitu. Iya, aku rasa harusnya kita lebih pikir ya, oh dia orang. Yes, betul. Pribadi. Dia orang, dia mau dari ras apa kek, kulit warna apa kek, dia orang. Nah, selama dia orang, dia masih punya egoisnya gitu loh. Jadi aku kadang kesel gitu, kesel banget gitu. Kayak sebagai orang, aku Kristen gitu ya, sebagai orang Kristen tuh kayak nggak boleh ngelunjak, nggak boleh nolak, nggak boleh ngelawan, nggak boleh bersuara gitu. Mesti yang nganggu. Sampai gue boneka yang dia nganggu. Dia minta bantuan, kita harus bantuin karena kita orang Kristen harus bantu. Mungkin dia pikir orang Kristen itu malaikat.
Wow. Ada Enggak sayapnya, dong. Cek. Beda dong. Gini, Cek. Berarti dia nggak tahu justru malaikat sama orang tuh bedanya mana, ya kan? Kesel beneran. Enggak, bukan kesel. Maksud aku pengen orang-orang tuh lebih apa ya, lebih terbuka Stigmanya. gitu loh, pikiran tuh lebih terbuka. Betul. Kita tuh jangan nuntut orang. Kalau kita nggak mau nuntut, kalau kita maksudnya gini, lu jangan nuntut orang kalau lu sendiri juga nggak bisa dituntut. Iya. Ngerti gak? Jadi lu tau lah dia orang, mau dia seholy apapun, dia ngomongnya sebagus apapun, di mimbar dimanapun dia ngomong sebagus apapun, ternyata pas turun bobrok kelakuannya, ya udah. Itu manusia. Lu bisa ngelakuin apa gitu maksud gua. Dalam arti misalkan kita jemaat, dia pendeta, terus turun-turun kelakuannya bobrok, tiba-tiba jatuh dari tangga misalkan ngomong goblok, misalkan gitu. Iya, terus kita bilang, pendeta ngomongnya gitu. Ya dia orang. Yang catat kesalahan dia tuh malaikat. Salah lalu manusia. Ya lu mungkin ingetin, omongannya Pak. Oh iya. Ya udah. Iya Pak. Iya kan Pak. Ups, Mohon maaf. omongannya Pak. Sorry Pak. Iya. Gitu. Sulit. Tapi sulit gitu. Sulit, tapi maksud aku gini, kita nggak bisa lah naro hal yang lu kan gini sama dengan lu gini dong. Lu kan 1 tambah 1 sama dengan 2 dong. Iya. Iya gue tahu. Adam dan Hawa waktu disuruh nggak makan buah juga harusnya nggak makan kan. Bukan berarti seorang iya terus itu nggak punya hati, maksudnya nggak punya kepentingan, nggak punya prioritas. Please lah orang-orang juga jangan selalu memanfaatkan orang-orang yang iya mulu gitu. Ya paling sering nih kalau aku ingat ya dalam pertemanan di kelas misalkan di sekolah gitu. Ya kita pasti berteman antara berdua, paling sedikit berdua dong Paling berteman dikit, ya kan. iya. Bertiga, berlima atau bersepuluh terserah ya kan, biasa berteman gitu. Nah biasanya sih salah satu teman kita adalah yang temenin dong ke sini, ke kantin yuk. Maunya diikutin terus gitu loh kemauannya. Terus pada saat kita lagi nggak mau, nggak setia kawan lu. Waduh, itu gila, bener. Somehow itu tuh nge-build kita jadi orang yang gak enakan, jadi people pleaser. Mau nggak mau ya, ya udah deh biar gue setia kawan. Ya udah deh biar gue ini nggak dijauhin dia. Ya udah deh biar gue bisa tetap temenan sama dia. Oh my gosh. Somehow itu ngebangun apa ya, diri kita jadi orang yang people pleaser gitu. Iya, Teman-teman bener sih. ya gitu kan. Aku pernah waktu itu temen aku juga sama, aku berteman bertiga gitu kan. Selalu kayak minta tolong. Paling sering dia tuh ke WC. Dia itu beser. Ya mohon maaf kalau dalam satu kali sekolah misalkan dia 10 kali ke WC, Iya. capek juga ya turun naik tangga, terus ke WC, cuman temenin, bener-bener cuman temenin. Dalam arti kalau kita mau ke WC juga Ya, masih oke lah. enak ya kan, Iya. win-win solution dong. Yes, 1-2 kali dalam sekolah, dalam dalam Satu hari. 1 hari, oke lah 1-2 kali oke. Tapi kalau dalam misalkan paling dikit lah 5 kali misalkan. Kalau 5 kali ke WC mulu udah per hari. Enggak, betis lu kayak talas Bogor. Ya kan? Ini kayak simple tapi pasti relate Bener, sih. Ini relate, pasti pada relate relate sih ini sih. Maksudnya, terus once aku tuh pernah kan capek. Dalam arti gini, gue tuh capek nih. Ya nih kita cewek suka kemudian kan. Lagi males, mager gitu loh. Pengennya duduk aja gitu kan. Ini duduk aja gue nyenderan gitu kan. Terus gue turun temenin lu pipis gitu kan. Jadi once aku pernah ngomong kayak, gue gak pengen ke WC nih, lu pergi sendiri ya. Dia karena takutan. Dia tuh orangnya takut gitu loh. Ke WC sendiri tuh takut. Nah iya Cek, kayak gitu. Dia minta tolong kita, tapi pas kita yang minta tolong temenin, dia nggak mau. Iya, kadang kebalikannya kayak gitu kan. Akhirnya juga ya udah individualis banget gitu. Sendiri Ya, sendiri aja lah, males juga. Iya, aku pada saat pertama kali aku nolak, aku bilang enggak, ya dia ngomong lu nggak setia kawan, dia sakit hati, dia marah gitu loh. Terus ya karena SMA itu. SMA, enggak, itu teman dari SD, jadi sampai SMA barengan. Bayangkan, Dia ngamuknya waktu SMA. SMP. Oh SMP. SMP, Oh, masih SMP, oke lah ya. Belum udah dewasa, pas belum udah dewasa. ininya dia mulai bisa sendiri, Masih karena dia oke tahu, lah. mungkin dia juga ngerti akhirnya, oh gue nggak, temen gue tuh juga nggak harus selalu temenin gue dong gitu. Jadi pernah waktu itu aku ngomong kan ke dia kayak, aduh gue nggak bisa nih temenin lu ke WC, gue nggak pengen ke WC, dan gue tuh lagi dapat misalkan gitu, Iya, iya. kondisinya ada nih, gue lagi dapat misalkan, gue kalau setiap kali bangun itu pasti
Ya cewek-cewek Ya, tau ya, lah tahu, gitu kan. tahu. Jadi tolong lah lu ngerti gitu. Oh ya udah akhirnya dia minta yang lain. Dia minta yang lain. Kadang nih dalam pertemanan juga dia jadi lebih dekat sama yang temenin dia ke WC. Nah. Ya kan? Yang tadinya kita circle-an, akhirnya dia bucin Cewek circle tuh. lain. Kita yang Aneh ya. cowok nggak relate, cowok nggak relate. Nggak relate, Cowok nggak relate. Cewek nih. Jadi kayak gitu. Tapi ya makin beranjaknya dewasa harusnya orang biasanya ya semakin dewasa lah ya. Maksudnya nggak harus ngambek karena perkara itulah. Bener. Kita pun makin gede harusnya makin diperbaharui lah pikirannya ya. Makanya saya mempertanyakan itu kelas berapa itu. Mempermasalahkan masalah SMP. temenin ke WC. SMA sih udah enggak lah, SMP. Ya maksudnya tapi sangat mau itu jadi membangun kita Karakter jadi ya, bangun karakter. Betul, Maksudnya betul. Over banget nih people pleaser-nya. Lu gitu gak? Iya. Hah, betulan. Kalau ini mungkin lebih ketawa lagi dia lagi jawab. iya, gue lagi. Sekarang Diem. Iya, saya tidak bersuara. Saya tidak bersuara. Nanti gue yang disuruh kerjain. Oh, gitu ya ternyata ya.